Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asatidzah, Dewan Asatidzah Putra ataupun Putri. Sebenarnya untuk momen sekarang ini diperuntukkan bagi Dewan Asatidzah saja. Tadi kita share linknya itu untuk santri itu jam 12:30. Jadi, tapi gimana ya? Gak apa-apa lah ikut yang sudah sudah terlanjur bergabung, tidak apa-apa, gak masalah. Nanti sama operator web Mas Dan ini akan diadakan 12:30 untuk yang kelas ya yang lama, kemudian itu jadi jam 7:30. Tapi kalau memang sekarang sudah ikut ngobrol dengan kita, ya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini kita akan menampilkan perihal materi pembelajaran untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Berhubung kita sekarang sedang ada musibah global ya, ada pandemi COVID-19, maka KPM kita adakan secara daring, jadi secara online, dan nanti aplikasi yang kita pakai dalam KPM kali ini adalah menggunakan Google Classroom. Semoga nanti bisa diikuti oleh semuanya, Dewan Asatidzah ataupun santri maupun wali santri yang mungkin mendampingi. Tolong dicermati dengan baik sehingga nanti ketika KPM tidak ada kendala ataupun hambatan, sehingga proses kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung secara maksimal dan efektif. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya serahkan waktu dan tempat kepada Mas Denis, sang operator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa melihat saya ya. Saya ada di, nama saya Denis. Bisa dilihat di zoomnya itu, gambarnya adalah gambar zoomnya saat ini. Nah, perlu saya informasikan ya, saat ini itu zoomnya ini saya live-kan di YouTube. Nah, untuk link YouTube-nya bisa diakses di pojok kanan bawah. Itu ada tulisan link stream YouTube. Dan di sebelah kiri ada website. Itu adalah website ofisialnya MBS Al-Amin. Nah, itu perlu diingat-ingat ya untuk websitenya MBS Al-Amin. Nanti semua penugasan siswa semua sudah akan posting di websitenya MBS Al-Amin. Seperti itu. Nah, untuk memulai pembelajaran pertama yaitu kita harus mengakses dulu yaitu websitenya MBS Al-Amin. Nah, di sini sudah saya siapkan di sini. Nah, ini adalah tampilan daripada website MBS Al-Amin. Seperti ini. Bisa dibuka. Nah, ini websitenya namanya MBS Al-Amin. Nah, ini adalah halaman awal daripada MBS Al-Amin. Nah, bila kita scroll ke bawah, maka kita akan menemui yaitu visi, misi, foto, alamat, dan lain-lain. Nah, di bawah lagi ada yaitu postingan terakhir yang diposting oleh
para admin MBS. Nah, di sini sudah saya isikan beberapa, yaitu ada contoh untuk materi pembelajaran nanti. Ini saya akan membahasnya seperti apa. Tolong yang lain bisa di mute dulu biar tidak mengganggu yang lain. Anak WhatsApp gitu. Jadi ngalih. Yang lain beres. Pakai tangan. Nah, ini adalah halaman posting-posting di MBS Al-Amin. Nah, kemarin sebelumnya saya dan teman-teman MBS Al-Amin sudah mensosialisasikan pembelajaran online tapi SMA. Nah, ini ada linknya di sini, di sebelah sini. Lalu di tengahnya ini ada ini Zoom meeting live. Ini yang saat ini SMP part pertama. Nah, nantinya akan dibagi 2 part. Yang part keduanya nanti SMP yang SMP kelas 8 atau 9. Nah, yang di bawah ini ada contoh, ini nantinya bakal terisi materi daripada dari guru nantinya. Jadi kalau SMP nanti kelas berapa, ini untuk putra atau putri, nanti ada materinya tampil juga di sini. Seperti itu. Dan SMA juga akan tampil juga di sini. Jadi agar tidak bingung nantinya untuk mengakses penugasannya masing-masing per kelas, di sini tersedia yaitu ada pembagian SMP, ada SMA. Di sini ada SMP itu ada putra, ada putri, dan kelasnya. Putra kelas 7, 8, 9, putri kelas 7, 8, 9. Begitu juga dengan SMA, putra dan putri kelas 10, 11, 12, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi semua sudah terorganisir semua. Jadi untuk pencarian tugas nanti bisa lebih mudah. Nah, ini akan saya contohkan, yaitu ini mencari ilmu hukumnya wajib. Ini saya ambil dari YouTube, dari Ruang Guru lebih tepatnya. Nah, di sini untuk membuka ini bisa langsung mengklik di titelnya ini. Nah, di titelnya ini bisa diklik. Atau kalau ingin untuk lebih spesifik, misalkan untuk kelas berapa, bisa dicari di tugas ini. Nah, dalam hal ini saya taruh di kelas 9. Jadi di tugas SMP putra kelas 9. Nah, maka akan muncul 2 seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah yang tadi, dan ini adalah Zoom meeting saat ini. Ini jika di play maka akan muncul itu tadi. Nah, dari sini kita bisa langsung memplay videonya, langsung klik play gini bisa juga. Namun saya rekomendasikan untuk membuka deskripsinya. Untuk membuka deskripsinya bisa ngeklik di bagian titelnya ini atau di read more, sama saja. Di sini langsung saya klik di titelnya ini. Nah, maka akan tampil yaitu tampilan video YouTube-nya yang tadi lebih besar. Nah, di sini bisa memutar videonya langsung juga bisa. Ini nantinya akan berisi materi-materi dari guru. Seperti itu. Nah, di sini ada judul, lalu ada lagi deskripsi. Nah, ini deskripsi ini juga penting untuk dibaca nantinya. Ini tentang apa sih? Tentang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Di sini ada keterangan lagi, join Google Classroom.
biasanya para guru itu menetapkan jadwal pelajarannya masing-masing. Nah, jadwal pelajarannya masing-masing itu nanti bisa didapatkan ya nanti ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini ada lagi Google Classroom. Nah, untuk Google Classroom nantinya para siswa nanti diwajibkan untuk mendownload aplikasi Google Classroom. Di Play Store ada, untuk mencarinya sangat mudah, tinggal diketik Google Classroom. Misalkan ini saya buka Play Store. Di sini misalkan dicari Google Classroom. Itu ada di sini. Nah, ini Google Classroom untuk di Android itu ini. Bisa diinstal, misalkan kalau ingin mau diinstal sekarang boleh. Nantinya ini akan sangat memudahkan penggunaan kalau pakai HP ya. Jadi sangat perlu. Ini di sini sudah banyak yang mau menggunakan, termasuk saya sendiri juga sudah pakai, makanya di sini tertulis install. Nah, untuk di laptop atau PC nanti bisa mengakses Google Classroom-nya melalui ini. Kita klik ini akan terarah ke classroom.google.com. Untuk PC, laptop itu nanti pengaksesannya seperti itu melalui web browser. Tapi kalau untuk Android bisa sebenarnya untuk menggunakan web browser, namun direkomendasikan pakai aplikasinya untuk lebih memudahkan ya. Seperti itu. Nah, pada saat pertama kali membuka kelas, halaman ini pasti kosong. Halaman ini sebenarnya harusnya kosong. Cuma di sini saya sudah membuat kelas, jadi ambil seperti ini. Nah, untuk join kelas, yang pertama yang harus kita catat itu kodenya ini. Kode joinnya ini di copy, paste seperti itu ya, di copy dulu, lalu copy, lalu tambah untuk memasuki kelas nanti bisa plus ini, tekan plus ini, nah, klik. Nah, di sini ada dua pilihan, ada join kelas dan create kelas. Nah, untuk siswa nanti join kelas, masukkan kodenya, langsung join. Nah, nanti jika sudah join otomatis masuk di kelas yang saya buat ini nantinya. Nah, untuk balik kelas nanti akan membuat kelasnya sendiri. Nah, di sini apa yang harus dilakukan selanjutnya yaitu memasuki kelasnya. Kelasnya dibuka, diklik di sini. Ini mohon maaf ya jika di previewnya kurang pas ya. Di video saya ini kursornya agak kurang pas. Ini karena mungkin resolusinya tidak sama, jadi hasilnya seperti itu. Jadi kursor itu tidak pas posisinya. Ini yang saya hover ini di postingnya ini, tapi yang ke hover malah posisinya di atas, tidak pas. Jadi nah di sini para siswa diharuskan untuk absensi. Biasanya nanti guru itu akan membuat postingan di sini. Postingannya di sini itu nanti anak-anak bisa absen. Nah, biasanya kira-kira absensi itu seperti ini. Saya ketikkan, dimohon untuk para siswa untuk menghadiri sekarang. Nah, seperti ini biasanya guru nanti entah menuliskan apa, yang intinya itu adalah untuk absensi anak-anak. Nah, seperti itu. Ini untuk sekedar contoh, ini saya menuliskan seperti ini. Nah,
Jadi guru itu nanti akan menuliskan absensi. Saya klik post. Nah, di sini maka akan muncul postingannya saya dari. Nah, di sini juga tertulis jam berapa saya menuliskan postingan ini. Nah, untuk siswa yang ingin absen bisa mengisikan komen di bawah. Ini ada add class comment. Jadi untuk absensi cukup kasih nama, misalkan Denis hadir, seperti itu. Klik kirim, seperti ini post. Maka akan tampak jamnya, jam berapa. Jadi di sini akan kelihatan siapa siswa yang telat absensi, lebih awal absensi atau tepat waktu. Biasanya kan di sini guru itu menuliskan join classroom-nya ini jam berapa. Seperti itu. Jadi akan kelihatan semuanya di sini. Nah, biasanya nanti ada juga penugasan. Penugasannya biasanya guru menuliskan sesuatu di sini. Entah itu tugas berupa file itu mungkin bisa berupa PowerPoint atau Word atau Excel, banyak hal. Atau biasanya nanti bisa berupa kuis. Nah, kuisnya itu nanti biasanya menggunakan Google Form biasanya itu, atau mungkin bisa Word, bisa Excel dan lain sebagainya. Nanti para siswa bisa melihatnya di postingan di sini. Misalkan ini saya add. Nah, ini misalkan kalau saya ingin ngasih sebuah file dokumen atau apa, ini sebagai guru ya ini ya. Itu nanti akan memposting sesuatu di sini nanti, dan anak-anak bisa mendownloadnya nantinya dan mengisi tugasnya yang sesuai instruksi dari guru. Nah, di sisi lain ada lagi yaitu dalam bentuk Google Form. Di sini Google Form nanti akan bakal tampil seperti di samping ini ya. Ada upcoming. Upcoming ini adalah penugasan yang sudah ditetapkan sama gurunya. Di sini ada upcoming ini. Di sini ada tugas tenses. Nah, dan ini ada due. Due itu adalah batas akhir penugasannya ya, pengumpulannya tugas. Jadi di sini ada due Thursday besok, yang artinya Kamis besok. Atau bisa juga diakses di sini saja. Nah, untuk mengakses tugasnya cukup klik saja tugasnya ini. Klik ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk mengakses soalnya, untuk mengerjakan soalnya cukup klik tugas tensesnya ini. Klik ini, maka akan di forward ke tempat tugasnya. Nah, di sini seperti ini modelnya. Yang pertama yang harus dimasukkan yaitu nama, sudah jelas nama, kelasnya kelas berapa, seperti itu. Lalu klik next. Oh ya, perlu saya sampaikan kalau yang ada bertanda bintang ini harus diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa next nanti. Jadi harus diisi dulu baru bisa diklik next. Next. Baru masuklah soalnya. Nah, ini soalnya. Soalnya nanti bisa dicoba, misalkan kalau ingin dikerjakan boleh. Nah, ini langsung saya jawab saja ya. Untuk ini sekedar contoh saja. My father is so tired since he blah 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 or garden all day for planting vegetables. Nah, ini jawabannya apa kira-kira ya? Ini. Kalau boleh tahu jawabannya apa? Nah, di pertanyaan ini juga tersedia untuk poinnya. Ini kalau misalkan benar, nanti akan mendapat 10 poin. Ya seperti penilaian seperti biasanya, seperti di sekolah biasanya ya. Nah, lalu ada pertanyaan seperti ini. The following text is for number
ini salah ya, ini bukan 6 sampai 10 tapi 2 sampai 6. Where is the origin of the, ini pertanyaannya. Jadi ini tulisan paragraf ini diperuntukkan untuk soal selanjutnya 2 sampai 6. Dan ini pertanyaannya, where is the origin of the legend below? Nah, ini bisa dibaca di sini. Ini ada pertanyaannya, misalkan saya jawab Sumatera mungkin. Saya langsung jawab ya. Nah, ini jika sudah selesai semua, pastikan semua sudah terjawab ya. Karena kalau tidak terjawab nanti nilainya kosong. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, jika sudah langsung klik submit. Laptop kanting. Nah, maka tugasnya sudah terekam dan sudah terkumpul di guru nantinya. Nah, untuk melihat skornya bisa klik view score. Di sini, oh saya mendapatkan ini nilai 90. Yang mana yang salah? Oh, yang ini yang salah, lainnya benar semua. Jadi sangat mudah ya penggunaannya ya. Di sini sudah tertulis langsung nilainya. Nah, ini ada si previous responses. Ini yang artinya jika yang menjawab banyak nanti ada persentasenya. Ini yang jawab A berapa sih persentasenya, yang jawab B itu persentasenya berapa sih, itu bisa dilihat di sini ya, di previous responses. Nah, ini berhubung cuma ada satu yang merespons, yaitu saya sendiri, jadi ya 100%. Nanti kalau yang respons banyak, untuk para siswa yang respon kok banyak, nanti presentasinya bakal berubah nantinya. Jadi ini cuma untuk grafik chartnya saja. Jika sudah, boleh di close langsung. Nah, untuk melihat hasilnya dari anak-anak, ini untuk para guru ya. Ini untuk para guru bisa diklik tenses-nya tadi, semuanya tadi. Ini untuk para guru, kalau misalkan ingin melihat yang sudah menyetorkan tuh siapa saja, buka ini lagi tenses-nya ini, lalu klik di bagian edit this form. Ini untuk guru. Nah, di sini kita bisa mengedit, sebagai guru bisa mengedit assignment-nya. Kalau misalkan ada kurang pas atau gimana, bisa diedit di sini. Nah, ini di responses. Nah, responses ini adalah yang menjawab tadi itu saya sendiri yang menjawab ya. Nah, nanti di sini bisa dilihat siapa saja yang menjawab. Nah, ini ada individual, namanya Denis ini. Dan bisa juga dilihat di sheets. Sheets itu ini Excel ya, Excelnya tapi dari Google. Kan tersimpan di sini datanya. Jadi untuk para guru ini sangat mudah ya. Ini kapan siswa tersebut mengisi dan mensubmit, lalu ada lagi skornya berapa, nilainya, nama, kelas, dan ini pertanyaannya, dan ini jawaban, dan seterusnya. Ini ya. Nanti para guru bisa memasukkan nilainya sesuai dengan tugasnya masing-masing per anak. Jadi
kelihatan nanti siapa yang mengerjakannya terlambat atau mengerjakannya tepat waktu, itu semua sudah ada timestamp-nya, tanggal berapa, jam berapa, itu semua sudah ditulis di sini. Ini untuk guru ya. Nah, untuk kembali ke kelas, untuk kembali ke dashboard kelasnya bisa klik samping ini, terus ini, nah ini bakal kembali ke sinilah. Jadi kurang lebih seperti itu nantinya bakal untuk pembelajaran online-nya, yang insya Allah akan dimulai tanggal 1 kalau tidak salah, nanti Aziz bisa menyampaikan. Nah, untuk tutorial-tutorial yang saya jelaskan tadi bisa juga diakses di halamannya ini ya, sebentar saya carikan. Jika memang dirasa kurang jelas, bisa di replay lagi tutorialnya nanti. Di sini sudah saya buatkan ya. Nah, ini. Nah, ini adalah tutorial yang ingin diakses ulang. Misalkan kok pas live-nya ini kok kurang jelas, misalkan kalau kena internetnya gangguan atau gambarnya kurang jelas, bisa dilihat ulang di sini. Nah, di sini ada nama channelnya ini ya, MBS Al-Amin Bojonegoro. Ini di sini sudah saya beri tutorialnya. Apa ini? Website. Ini ada tutorial classroom untuk siswa, ada lagi tutorial classroom dan ini tutorial Edward untuk guru maupun siswa. Jadi semua sudah saya tulis dan saya buat videonya di channel ini ya. Misalnya Bojonegoro ya. Ini linknya bisa ini channelnya ini ya. Kalau ingin melihat tutorialnya ulang, seperti ini. Ya kan untuk guru maupun siswa. Jika memang dirasa yang tutorial live-nya ini masih kurang paham atau masih kurang jelas, bisa replaynya ulang di sini. Delok-delok Bu. Buka grab ya nggo juga hilang. Gimana? Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk channelnya ini ya, MBS Al-Amin Bojonegoro, atau bisa diakses kalau di websitenya juga ada. Ini saya sediakan di galeri terus video. Nah, di sini juga saya sediakan tutorialnya juga sudah dari. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau misalkan kok enggak tahu nama channelnya atau enggak ketemu, bisa dicari di sini juga bisa. Nah, seperti itu kurang lebih. Gimana jika masih ada yang kurang, boleh ditanyakan. Mas Rinis. Ya. Halo. Halo. Itu berarti semuanya santri-santri yang sekiranya tidak bisa mengikuti pada pagi hari ini bisa ini ya, bisa menyimak di web itu ya? Ya, di web ada. Ini juga tak live streamingkan di YouTube ini saat ini. Itu juga bisa diakses. Linknya ada di layarku, di chat juga ada. Oke, siap. Nanti juga ada habis zuhur setengah 1. Setengah 1 itu anak-anak. Untuk santri ya. Ini campur ini. Nanti akan diadakan lagi sama. Jadi ya semua saya kasih lah untuk mempermudah saja. Jadi bisa diakses di mbsalamin.com atau di channelnya YouTube tadi bisa MBS Al-Amin apa ya tadi namanya ya, MBS Al-Amin Bojonegoro ini. Biasanya nanti kalau di search itu agak susah ya nanti ya. Biasanya mungkin ada yang gambar atau gimana. Nah, solusinya bisa diakses di sini.
mbsalamin.com. Untuk Para wali tutorialnya kelas ada di mungkin galeri. wali kelas nanti diumumkan lagi tadi jam 1 kita mulai lagi. Ya, ini banyak banyak yang belum gabung kayaknya. Ini kelas 1 semuanya nih, Ustaz Rahmat ini. Kan pagi ini sebenarnya khusus Ustaz toh. Iya, sudah saya share kemarin. Cuman kok kurang banyak yang ikut. Nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari Untuk para asatidz. santri nanti jam 1 mengikuti ya. Para santri semuanya kelas 1. Siap, Dad. Siap. Eh, Siap, siap. Jidan. Siap. Sudah di-share tadi, ya. Bisa dilihat lagi. Jamnya dilihat. Loh, ini kelas 1 aja dong. Kelas 2 kapan? Kelas 1 dan 2 nanti jam 1:30 mulainya. SMP Bu, khusus SMP nanti jam 1 semuanya. Sebenarnya pagi ini hanya untuk Ustadz. Tapi ya nggak apa-apa, ada santri juga nggak apa-apa. Nanti untuk santri-santri nanti pukul 13.00 akan dimulai ininya, daringnya lagi. 1:30, Tat? 1:30. Oh, 1:30 ya, 12.30 berarti. Ya. Keliru. Ya. Monggo. Linknya dikirim di grup SMP ya, saja. Sudah. Tadi sudah saya share ke wali kelas, sudah di-share ke wali santri. Oke, siap. Ya. Pondok Putri juga Ustaz Aziz boleh. Monggo. Apa yang perlu ditanyakan? Langsung ke operator yang bisa menjelaskan nanti. Untuk linknya nanti saya dikirimi nggak Ustaz Aziz? Linknya Oke. nanti Mas Danis di-share. Share Kemarin aja, Di-share di grup. Oh ya, kemarin sudah dikirim. Nanti tak share lagi. Lebih enak kalau langsung lihat di YouTube, jadi lebih santai. Cuman kalau sekarang silakan, kalau ada yang mau ditanyakan yang nggak paham apa kira-kira, dipersilakan. Monggo. Boleh, gimana saja? Boleh, wali santri. Oh ya, untuk Mas Danis, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, perihal absensi itu nanti tidak ada form khusus di situ ya, di Google Classroom ya. Jadi langsung tadi kan apa namanya nulis di posting ya? Iya, langsung Hadir, ditulis ya. di postingan aja. Nggak ada cara-cara khusus ya, cuma gitu tok aja, lebih mudahnya gitu. Itu nanti bakalan ternganu ya, apa maksudnya sudah tertata rapi. Itu kan tadi kan tulisannya kan jam saja. Dan nanti kalau untuk absen hari ini dan absen kemarin, kalau absen kemarin nanti mestinya bakal berubah tulisannya, entah itu mungkin yesterday jam berapa. Nah, seperti itu. Jadi tidak campur lah, intinya seperti itu. Kan sudah ditaruh di komen toh nanti yang absen. Yeah. Jadi nggak akan tercampur lah. Ya, dan itu nanti absensinya itu sesuai dengan akun gurunya masing-masing ya? Atau wali kelas? Ya, akun wali kelas no. Yang menulis nanti akun wali kelas, dan yang absen nanti siswa. Absennya dengan mengisi komentar di bawah. Berarti ketika wali kelas ketika guru masuk sudah masuk ke classroom, berarti nggak perlu absensi lagi gitu ya? Ya, kalau untuk guru, kalau guru di invite nanti bisanya. Invite. Kalau otomatis nggak bisa ya? Nggak bisa no. Harus di invite dulu. Jadi wali kelas harus lihat jadwal pelajarannya jam berapa, lalu dikonfirmasikan sama gurunya, nanti di invite terus sama kode kelasnya nanti apa, nanti bisa kasihkan ke saya, nanti saya posting ke web, intinya itu sebagai deskripsi video. Jadi gurunya nanti bikin videonya dulu untuk peraganya.
Itu Oh iya ya. sebenarnya Praga itu udah harus video sebenarnya loh ya. Bisa nanti berupa mungkin file PDF atau apa, nanti yang tampil di postingannya itu nanti bisa tak kasih gambar atau apa, itu kan bisa sebenarnya, nggak harus video sebenarnya. Enggak, tapi kan di situ kan lebih enak kan kalau ada keterangan atau penjelasan berupa suara. Ya boleh, enggak apa-apa. Kan lebih jelas, lebih enak. Nah, itu di websitenya MBS Alamin, di video terus di galeri terus video, terus sudah ada caranya untuk merekam layar seperti apa. Nah itu sudah tak sediakan semua di sini. Terus itu Untuk yang siswa, untuk guru bisa dipakai semua. oh iya. Untuk softwarenya nanti bisa minta ke saya, soalnya kalau tak sebarkan ya udah enak. Jadi kalau pengen minta softwarenya boleh nanti Ya. untuk perekam. Berarti untuk guru-guru mapel yang hari itu ada jam ngajar, berarti menunggu invite dari wali kelas ya? Ya wali kelasnya invite dulu. Nah, ya wis. Berarti wali kelas Ngomong ana. Buka iki, buka iku ae jerono. Ya, oke. Oke, yang lainnya silakan. Yang merasa belum jelas. Kau sendiri itu Pak. Ustadz, asatidzah ataupun boleh wali santri, silakan. Adi. Sopo? Apa kalau sampai apa Kemudian ibu Mas Dan, untuk paketnya itu dulu. apa namanya Allah, iki lho. Uangnya wis tak ya kurang sampean. timing Langsung pulang nih. jam misalnya Ojo ta sini lo. yang pertama dan kedua, berarti kan jam 7 sampai jam 8 ya. Nanti itu otomatis ketika selesai jam 8 lebih itu terputus atau memang apa biasa di apa manual gitu aja di end manual gitu. Gimana Ustadz, diulang. Yang maksudnya kan setiap hari kan ada jatah jam mapel ustadz ya, ngajar yang misalnya jam 7 sampai jam 8 itu 2 jam hari itu misalnya 2 jam 7 sampai jam 8. Kemudian ketika nanti mereka mengajar ataupun live ketika itu ada timernya enggak atau manual saja? Sekian, terima kasih. Terus apa namanya? Leave dari forum, terus ganti invite ustadz yang lain gitu. Kurang jelas Ustadz, putus-putus ya. Putus ya. Padahal sinyalnya kuat sini. Iya. Timer per mapel ada enggak timernya? Nggak ada. Kalau di Nggak ada ya? classroom timer nggak ada sih. Jadi Nggak semua ada ya? terorganisir sesuai gurunya masing-masing aja, nggak apa-apa. Oh, Nanti jadi kan yang posting untuk absensi nanti itu bisa gurunya masing-masing untuk memudahkan ini waktunya jam siapa. Tanda tangan kok saya. Oke, jika sudah cukup untuk hari ini boleh exit aplikasi Zoom-nya, boleh kalau memang sudah dirasa sudah cukup. Nanti untuk tayangan ulang yes. live-nya ini bisa diakses di halaman MBS Alamin tuh ada. Ini karena live-nya tidak saya publikkan, jadi tidak kelihatan. Kalau saya taruh di sini tuh tidak kelihatan di sini. Karena posisinya live-nya ini saya unlist. Untuk streaming webnya bisa diakses di halaman MBS Alamin. Di sini nah part 1 ini. Mbak Lulu. Seperti itu. Iya. Sudah apa ada pertanyaan yang lainnya? Kalau cukup bisa sudahi sampai sini saja.
Monggo. Cukup ya? Cukup sedanten. Ustadz, Nggih, nanti yang monggo. siang itu anak-anak yang putra aja apa sama putri, atau nanti putri kita bikin sendiri gitu? Putra putri. Putra putri. Ya, nanti sekalian putra putri jadi satu, jam setengah satu itu. Oh, Nanti kalau kan jumlahnya memang banyak kan, paling tidak itu memang harus dibuat dalam 2 sesi. Berhubung kuota forum Zoom itu kan maksimal 100. Dengan jumlah santri kita ini kurang lebih 100, ya 100 lebih lah, 150-190. Jadi nanti bisa yang tidak dapat itu bisa lihat atau akses langsung ke web Ini, iya. Al-Amin atau YouTube lah, lihat di YouTube. Tapi pakai Untuk pemakaian Google Classroom. Itu saja. nggih. Yang berminat silahkan nanti ya intinya bagaimana bisa paham. Kalau gini kan bisa interaktif, bisa bertanya kalau ada yang kurang. Kalau YouTube kan cuma sekedar kita melihat saja, memahami, sudah selesai. Ya itu ya. Jadi persilahkan. Nggih. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Cukup? Cukup sedanten nggih. Ustaz Hafid, ada masukan Ustaz Hafid? Nggak ada Ustaz Hafid. Cukup nggih. Ya alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan dari pelatihan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Saya harap semuanya bisa memahami apa yang sudah diajarkan dan bisa diotak-atik nanti bagaimana tata caranya supaya nanti tidak kaget pas KBM sudah berlangsung. Cuma nanti memang kalau hari-hari pertama biasanya pengenalan dulu, mungkin memperdalam tata caranya, tata cara untuk KBM online ini. Biasanya kan hari pertama kan seperti itu, pengenalan dulu. Ya tergantung nanti ustadznya masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk Dewan Asatidz maupun oleh santri serta kepada operator web Mas Danis. Terima kasih atas waktunya. Untuk santri bisa diikuti lagi jam 12:30. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.